Assalamualaikum, ketemu dengan saya di channel Ayunda. Hari ini topik saya mau membedah atau mengupas lirik lagu lama ya, lagu dangdut yang berjudul Suami Yang Kejam. Lagu ini dinyanyikan oleh Evie Tamala. Jadi sebelum mengetahui lirik lagunya dan juga makna dari lagu tersebut, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini. Nah teman, topik saya hari ini saya mau membedah atau mengupas lirik lagu yang berjudul Suami Yang Kejam. Dan seperti biasa ya, saya mau menyanyikan lagunya tanpa musik. Sungguh kau suami yang kejam, yang tiada berperasaan. Bila engkau marah, aku yang jadi sasaran. Aku kau perlakukan bagai seekor hewan. Lepaskanlah aku, lepaskan. Aku tak tahan, ku tak tahan. Sesuka hatimu engkau menjatuhkan tangan. Jerit tangisku tiada engkau hiraukan. Kau tahu aku hanya seorang perempuan, cuma menangis takkan bisa melawan. Kejam, oh kejam. Bila aku salah berkata, maka tanganmu yang bicara. Rupanya kau pikir tanpamu aku tak makan, hingga aku kau perlakukan seperti hewan. Lepaskanlah aku, lepaskan. Aku tak tahan, ku tak tahan. Nah, lagu yang berjudul Suami Yang Kejam ini menceritakan ya, bahwa bukan rahasia lagi ya, di zaman dulu, sekarang sampai sekarang pun masih ada lah apa istilahnya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Karena di sini dalam cerita ini diceritakan bahwa di dalam rumah tangga ini sang suami ya, sang pria ini atau sang suami itu sering sekali melakukan kekerasan atau KDRT. Jadi ketika ketika ada masalah, sebenarnya punya masalah ini sang prianya, itu sang suaminya, mungkin masalah dengan teman, mungkin masalah di kantor atau bagaimanapun. Nah, itu masalahnya itu belum tentu dibawa di rumah. Jadi kalau dia pulang ke rumah itu isinya hanya marah-marah, yang jadi sasaran itu hanya yaitu tadi istrinya. Dan di sini kan sang istri tidak tahu apa-apa ya, karena sang istri ini hanya seorang ibu rumah tangga. Dia hanya hanya di rumah, istilahnya yang mengurus rumah tangga. Nah di sini dia itu tanpa mesti ya, setiap hari ketika ini pulang selalu isinya hanya marah, hanya ngomel. Dan ketika sang istri ini istilahnya ngomongnya salah gitu ya, misalnya ada yang kurang berkenan di hati, ini langsung aja marah. Kalau hanya sekedar marah mungkin, tapi ini ya kita dipakai KDRT, kekerasan, entah itu menampar, entah itu memukul atau bagaimana. Dan di sini ya, wanita itu kan istilahnya kan ibaratnya kan sebagai tulang rusuk dari pria. Dan wanita itu kan punya istilahnya juga perasaannya itu halus ya. Jangankan dengan kekerasan istilahnya dipukul atau di apa, dengan omongan yang sedikit kasar aja loh, itu perasaannya pun sudah sudah istilahnya tidak enak, sudah misalnya sakit iya, sedih iya, kecewa iya. Karena itu tadi dia tidak pernah menyangka kenapa kok sampai tega sang suaminya itu mengucap istilahnya ucapan yang kasar gitu loh. Dan di sini dia itu istilahnya sudah tidak tahan ya. Jadi ketika ini ada masalah dibawa pulang itu nanti selalu istilahnya emosi marahnya itu dilampiaskan ke istrinya, padahal istrinya tidak tahu apa-apa. Dan ketika istrinya itu kepingin gini loh, ketika kamu ada masalah tidak apa-apa dibawa ke rumah, kamu bisa sharing, kamu bisa cerita kamu punya masalah apa, mungkin istilahnya ketika unek-unek kamu itu kamu keluarkan, itu nanti kamu akan merasa lega. Mungkin aku bisa bantu ya, istilahnya bantu, mungkin ada jalan begini atau begini, istilahnya kita bicarakan dulu. Tetapi ini enggak, maksudnya sang laki-laki ini merasa bahwa dia itu selalu mengedepankan egonya, bahwa ini aku yang merasa benar. Jadi kita ada masalah itu dia merasa bahwa istrinya itu sudah bukan, istilahnya enggak berguna gitu loh. Kamu percuma mau bantu apa, karena kamu itu bukan wanita yang misalnya yang pandai lah, yang inilah, yang enggak. Kamu hanya seorang ibu rumah tangga yang hanya tinggal di rumah. Nah itu tadi kan kata-kata itu kan istilahnya juga menyakitkan ya. Padahal di sini kan kita itu kan berumah tangga itu kan istilahnya ada pilar gitu. Kita
istilahnya hadapi bersama-sama. Ketika ada suka ya kita suka bersama, ketika ada duka ya kita duka bersama. Kalau kamu ada masalah ya kita bicarakan bersama, barangkali ada solusi, ada jalan. Dan ketika kamu mencurahkan isi hati kamu, masalah kamu itu kan kamu ada sedikit lega. Dan jangan dianggap bahwa aku di rumah itu sebagai pembantu kamu, sebagai pelampiasan kamu. Misalnya kamu ada masalah gini, kamu marahnya ke aku gini-gini. Dan ya wanita itu kan kepinginnya juga disayang, kepinginnya juga diperhatikan. Jangan hanya mentang-mentang dia ndak kerja, ndak apa, terus kamu dengan seenaknya sendiri ngomong istilahnya ngomong kasar, ngomong yang istilahnya ndak ditata gitu, ndak ditata ngomongnya yang kasar banget. Terus apalagi juga pakai kekerasan dalam rumah tangga. Itu pun kita juga ndak boleh ya, karena kita juga punya undang-undang. Dan di sini ketika sama wanita ini dibilang ya, aku ini wanita, aku bisa apa ya, aku bisanya ya cuma nangis. Jangankan kamu pakai kekerasan, kamu ngomong kasar gitu loh, yang ini aku sudah istilahnya sudah sakit hati, aku sudah sedih, kenapa kamu tega seperti itu gitu loh. Nah gini juga akhirnya ya itu tadi, sama wanita ini akhirnya ya sesabar-sabarnya seseorang, apalagi seorang wanita ya, dia juga punya titik nadia, titik sampai bahwa sudah, kalau kamu merasa bahwa kamu pengen menang sendiri, silakan kamu menang sendiri saja. Aku sudah cukup dengan usaha untuk mengalah, selalu mengalah. Kamu berpikir bahwa ketika aku seperti ini tuh, kamu berpikir ketika aku berpisah dengan kamu pikir aku nggak bisa makan. Kamu salah. Ya kamu salah. Kalau aku berusaha untuk tetap mempertahankan, tetap tinggal sama kamu, yang ada aku akan menjadi kambing hitam, yang ada aku hanya menjadi pelampiasan kamu. Kamu menganggap aku seperti hewan, aku tidak punya harga diri, tidak punya harganya sama sekali di mata kamu, karena menganggap bahwa aku itu wanita yang tidak ada artinya. Kamu jangan punya pemikiran seperti itu ya. Lebih baik aku pergi dari kamu, lebih baik kita pisah. Kamu jangan punya pemikiran bahwa ketika aku pergi dari kamu, aku tidak bisa makan. Aku masih diberikan Tuhan anggota tubuh lengkap, aku punya tangan, punya kaki, aku punya skill, aku punya kemampuan. Akan aku tunjukkan ke kamu bahwa aku mampu, bahwa aku wanita yang bisa mandiri, bisa berdiri di atas kedua kakiku. Nah itu tadi istilahnya seperti pelampiasan, tapi tetap ya dia kepingin membuktikan bahwa bukan kamu saja laki-laki yang istilahnya yang seperti itu. Aku bisa mandiri tanpa kamu, aku bisa makan tanpa kamu di lagu ini ya. Jadi itu tadi ya teman, isi dari lirik lagu yang berjudul Suami yang Kejam. Jadi di sini kita berusaha ya dalam menjalin suatu hubungan itu, kalau ada masalah kita bicarakan secara baik-baik. Jadi sampai di sini dulu topik saya hari ini. Sampai ketemu di lain waktu dengan topik-topik yang lain yang lebih menarik lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum.